Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang recount text. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 8 SMP. Jadi, jika kamu adalah murid kelas 8 SMP, sini merapat, kita belajar bareng-bareng. Tapi sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofiatul Umah, saya dari kelas 7B sekaligus mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. So, do you wonder about recount text? Let's get started. Recount text is a text about story, act, and activity. Usually, recount text tell back about events and past experience. Jadi maksudnya, recount text adalah suatu teks yang menceritakan sebuah cerita atau pengalaman yang ada di masa lalu. Entah itu pengalaman sedih, senang, memiliki nilai sejarah, inspiratif, dan lain-lain. The characteristic of recount text. Nah, recount text sendiri memiliki 3 ciri, yaitu past tense, adverb and adverbial, conjunction, and time connectives. Yang pertama yaitu past tense. Recount text biasanya identik dengan penggunaan past tense seperti went, departed, would, woke up, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adverb and adverbial. Di dalam recount text, adverb and adverbial phrase digunakan untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan acara seperti September, Parry Island, on the second day, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu conjunction and time connectives. Dua hal ini digunakan untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti and, before, dan, after that, dan lain-lain. Structure of recount text. Recount text sendiri memiliki 3 struktur, yaitu orientations, events, dan reorientation. Orientation adalah sebuah tahap pertama yang mana di tahap ini kamu mesti menjelaskan tentang awal mula sebuah kejadian. Entah itu diawali dengan siapa, di mana, kapan itu bisa terjadi, dan lain-lain sesuai dengan pengalaman yang dialami. Berikutnya ada events. Nah, events ini adalah sebuah inti dari rentetan kejadian. Sederhananya, events menceritakan tentang kejadian utama yang terjadi. Terakhir yaitu reorientation. Reorientation sendiri adalah sebuah pengulangan atau rangkuman dari kejadian yang sudah terjadi. Singkatnya, reorientation adalah sebuah alasan mengapa kejadian itu bisa terjadi. Wah, ada contohnya nih. Ayo kita baca bareng. Last year was the best experience I've ever got. I was the first winner of singing competition. I love singing since I was kid. I practiced so hard before I did D-Day. My parents were really supportive. They helped me to practice and prepare healthy food for me. They also gave me motivation to believe in myself. That's why winning singing competition meant so much for me. Tadi kita sudah membaca teksnya, dan sekarang ayo kita analisa teks tersebut. Yang pertama yaitu orientation. Last year was the best experience I've ever got. I was the first winner of singing competition. Nah, di dalam paragraf pertama ini, penulis menceritakan sebuah kejadian atau awal kejadian dalam hidupnya. Kedua yaitu events. I love singing since I was kid. I practiced so hard before I did D-Day. My parents were really supportive. They helped me to practice and prepare healthy food for me. And they also gave me motivation to believe in myself. Nah, di dalam events ini, sang penulis menceritakan rentetan kejadian sekiranya sebelum dia memenangkan kompetisi menyanyi. Entah itu latihan, disupport oleh orang tua, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu reorientation. That's why winning singing competition meant so much for me.
Di sini, penulis menceritakan secara singkat disertai alasan mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang recount text. Dan sekarang, ayo kita latihan. Latihannya yaitu membuat tulisan tentang pengalaman kita sendiri. Kalau sudah, langsung kirim di kolom komen ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Terima kasih and have a nice day.